Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yusuf ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahimar rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya nafsu cenderung mengajak kepada perbuatan yang jahat, perbuatan yang su, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak kepada perbuatan yang jahat, perbuatan yang su, perbuatan yang mungkar. Tetapi ada nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, dalam ayat ini Imam Al-Maraghi, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Abbas dan beberapa tafsir yang lain memberikan sebuah tafsirnya, argumentasinya. Ada 4 nafsu yang cenderung ada pada diri manusia. Yang pertama ada yang namanya nafsu lawamah. Nafsu ini adalah nafsu yang cenderung mengajak kepada perbuatan yang jahat, perbuatan yang mungkar. Al-Maraghi mengatakan perbuatan yang berorientasi kepada syahwatnya, syahwat manusia antara pusar sampai kepada farji, antara pusar sampai kepada kelamin. Kepuasan-kepuasan itulah nafsu lawamah. Sehingga ketika perutnya kenyang, ketika syahwatnya sudah terpenuhi, maka nafsu lawamah terpenuhi maksudnya. Yang kedua, ada yang namanya nafsul amarah. Nafsu ini adalah menggambarkan manusia selalu mempunyai sifat amarah, mempunyai sifat negatif tinggi, selalu tersinggungan dan lain sebagainya. Nafsu amarah itu mengkungkung dalam diri manusia, sehingga negatif thinking ada pada dirinya, kehidupannya selalu diwarnai dengan amarah-amarah yang tiada juntrungnya. Maka Al-Ghazali mengatakan, ketika nafsul lawamah dan nafsul amarah itu merger menjadi satu, maka itulah orang-orang munafik, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang namanya nafsu sufufiyah. Nafsu ini adalah nafsu yang bisa membagi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketika azan berkumandang, dia mempunyai hiro semangat untuk datang ke masjid, ke musola, sholat jamaah, ataupun berbuat baik yang lain. Nafsu sufufiyah. Tapi ketika dia bekerja, dia bisa membagi antara akhirat dan dunia. Yang terakhir adalah nafsul mutmainnah. Nafsu inilah yang digambarkan Allah dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Rabbmu, kembali kepada Tuhanmu yang engkau ridhai, dan masuklah ke dalam surgaku. Dan inilah nafsul mutmainnah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, ketika nafsu sufufiyah dan nafsul mutmainnah itu merger menjadi satu, maka inilah ciri orang yang beriman, ciri yang orang tawadhu kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah
inilah penghantar kita menuju ke gerbang la'allakum tattaqun, orang yang akan mendapatkan derajat yang paling tinggi di hadapan Allah, yaitu adalah takwa. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita dimanapun kita ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita, sehingga mengarungi kehidupan ini kita selalu mendapatkan ridhonya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Wabil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.